Saudara-saudara, mari kita membaca pengakuan iman rasuli satu kali lagi. Saya minta ditayangkan dan kita membaca bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Inilah sesuatu dokumen yang paling penting untuk merangkul dan menyimpulkan seluruh kitab suci menjadi rangkaian iman orang Kristen. Saudara-saudara sekalian, di dalam bahasa aslinya muncul 3 kali credo. Diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin juga muncul 3 kali wosin. Ditambah lagi akan hal-hal yang lain yang tidak perlu. Tetapi di Indonesia hanya muncul 2 kali aku percaya, kekurangan 1 kali. Yang aslinya 3 kali credo adalah 1 untuk Allah Bapa, 1 untuk Allah Anak, dan 1 untuk Allah Roh Kudus. Sehingga bahasa Latin yang asli itu yang paling sempurna, paling tepat, tidak kurang, tidak lebih. Hanya 3 credo kepada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Memang ketiga pribadi ini adalah pembentukan Allah yang esa, yang hanya satu-satunya, yang hidup, yang kekal, yang tidak terbatas, yang pencipta, dan yang mutlak di antara semua atau di atas semua pribadi yang berada, yang dicipta oleh Tuhan. Hanya 3 pribadi inilah tidak tergabung di dalam dunia yang dicipta. Karena 3 pribadi inilah yang lebih transend, melampaui ciptaan. Karena Allah Bapa pencipta, Allah Anak pencipta, Allah Roh Kudus juga pencipta. Sehingga iman kepercayaan manusia tidak boleh dituju kepada yang dicipta, harus dituju kepada yang mencipta. Kita tidak perlu, tidak boleh, dan tidak seharusnya percaya kepada yang dicipta. Kita percaya kepada yang mencipta. Dan ini di wilayah kebudayaan, agama, dan seluruh hidup kerohanian orang Kristen yang mencapai yang tertinggi, melampaui semua tuntutan agama, melampaui semua penyataan kebudayaan, melampaui semua sastra, seni, dan segala sesuatu yang paling bermutu di dalam dunia. Nah, saudara-saudara, saya akan meneruskan dengan membicara tentang Yesus naik ke surga. Saudara-saudara, khotbah hari ini di mana saya akan bicarakan tentang mulai dari 3 istilah credo. Aku percaya, aku percaya, aku percaya. Di dalam bahasa Latin ada 3 istilah yang paling penting mengkategorikan kebudayaan. Kategori pertama adalah aku mengetahui. Nah, ini semua orang mempunyai pengetahuan dan semua mulut boleh mengaku aku
Aku tahu. Aku tahu, ditanya tahu apa? Tahu yang sudah aku ngerti. Ngerti apa? Yang sudah aku pelajari. Pelajari apa? Karena aku mengamati dunia lingkungan. Mengamati bagaimana melihat, mendengar, mencatat, menghitung, menganalisa, dan akhirnya menemukan bahan-bahan pengertian di dalam yang aku amati itu. Mengamati alam menjadi kemungkinan mengerti alam. Mengamati alam menjadi pengetahuan tentang alam. Nah, itu di dalam bahasa Latin adalah skio, S-C-I-O. Skio adalah bidang pertama, I know. Dan istilah S-C-I-O roba-roba menjadi Inggris, menjadi S-C-I-E-N-C-E, science. Jadi istilah science yaitu ilmu pengetahuan. Istilah pengetahuan yaitu hal-hal yang saya paham, yang saya mengerti menjadi pengetahuan saya. Ini bidang pertama. Manusia satu-satunya makhluk yang mengamati lalu memperhatikan, sesudah itu menghitung, merumuskan, akhirnya menjadi sesuatu bahan studi di dalam satu lingkungan pengertian. Itu namanya studi ilmu pengetahuan. Dan di sini kita berani katakan saya tahu. Kenapa tahu? Karena saya sudah mempelajari. Bagaimana pelajari? Mengamati, menghitung, membandingkan, menganalisa, dan membuat statistik. Akhirnya memberikan kesimpulan dari semua data yang saya terima. Lalu saya mempunyai pengertian yang saya sebut saya tahu. Itu namanya ilmu. Itu namanya skill. Itu namanya science. Saudara-saudara. Tetapi bagaimanakah jikalau hal-hal yang bisa saya ukur, saya catat. Saya catat berapa panjang, berapa lebar, saya catat berapa biji, berapa butir, saya catat berapa jumlah, berapa kuantitas. Tetapi ada bidang-bidang yang tidak bisa diamati, tidak bisa dipelajari, tidak bisa dihitung, tidak bisa disimpulkan menjadi pengetahuan. Maka saya hanya pikir saja. Itu bidangnya bukan pengetahuan. Itu bidangnya adalah pemikiran, filsafat, bayangan, imajinasi, sesuatu spekulasi yang berada dalam pikiran. Itu adalah bidang melampaui pengertian. Jangan kira pengertian ilmu itu paling tinggi. Sebenarnya ilmu pengetahuan itu paling rendah. Karena ilmu pengetahuan hanya untuk mengetahui sesuatu di bawah, yang dicipta di bawah manusia. Manusia lebih tinggi daripada materi. Manusia lebih tinggi daripada alam. Karena alam dicipta bagi manusia. Maka dunia alam adalah semua hal-hal materi dengan rumusan dan semua dalil yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan mereka seluruh hidup yang bermateri dikuasai oleh peraturan-peraturan yang disebut natural law. And natural law is not by itself existing. Natural law is given by God for the value and also for the function of their existence. Segala sesuatu berada, ada di dalam kondisi yang ditetapkan oleh Tuhan. Ada di dalam dalil yang mengikat mereka. Ada di dalam semua fungsi dan semua yang ditetapkan, yang direncana dan yang dikuasai oleh Tuhan. The natural law is created by God, and natural law is given by God to control over the created nature. Itu sebab di atas ini adalah manusia yang mau mengerti. Maka manusia lebih tinggi dari alam. Barang siapa menganggap fisika itu seluruhnya, itu salah. Karena fisika hanya di dalam bidang alam melayani manusia. Tetapi manusia dicipta melampaui alam. Maka hanya manusia yang menyelidiki alam. Tidak ada alam yang menyelidiki manusia. Hanya manusia yang mengukur alam.
Tidak ada alam yang mengukur manusia. Hanya manusia yang mengerti fungsi dan segala sesuatu daripada alam. Tapi tidak ada alam yang mengerti fungsi manusia. Hanyalah manusia yang bisa menilai, mengspekulasi berapa jauh matahari dari dunia. Tidak ada matahari yang bisa mengetahui berapa jarak saya dari Anda. Kita berapa jarak, kita berapa beda tempatnya. Alam tidak bisa mengerti manusia. Manusia mengerti alam, maka manusia lebih tinggi dari alam. Di dalam menyelidiki, menganalisa, menghitung, dan akhirnya mengerti alam, kita menemukan science. Science is to know the nature, to understand the created nature for human living. Allah menciptakan alam untuk manusia, dan Allah memperalat alam untuk memperbaiki hidup. Sehingga pengetahuan ilmu adalah melayani hidup kita secara jasmania, supaya hidup lebih lancar, hidup lebih enak, hidup lebih convenient. Dengan kita mengerti teori fisika, kita merubah nasib hidup di dalam dunia ini. Kalau jalan kaki perlu waktu yang banyak. Kalau naik sepeda hemat waktu. Kalau naik mobil lebih hemat waktu. Naik kapal terbang lebih hemat waktu. Kalau naik roket bukan saja berada di bumi ini, bisa melintasi bumi pergi ke bintang-bintang yang lain. Dan dengan sains kita merubah cara hidup. Kita mempersingkat waktu dengan sains yang berada di dalam ikatan waktu dan tempat. Akhirnya kita boleh hidup melampaui ikatan waktu dan tempat. Itu adalah skill bidang pertama. Tetapi manusia bukan hanya hidup secara materi, secara hidup di dalam alam. Manusia mempunyai kemungkinan berfikir, kemungkinan berspekulasi, kemungkinan membayangkan sesuatu melampaui alam. Itu sebab manusia tidak mungkin hanya hidup di dalam dunia materi. Manusia perlu emosi, manusia perlu cinta kasih, manusia perlu seni, manusia perlu segala sesuatu. Manusia perlu menyelidiki dulu-dulu, pakai ingatan berjumpa dengan waktu yang lampau, pakai imajinasi dan pengharapan bersekutu dengan waktu yang akan datang. Waktu kita melihat ke belakang, kita menemukan sejarah. Waktu kita menemukan hari depan, kita menemukan pengharapan. Sehingga pikiran mulai loncat daripada sains menuju kepada bidang kedua, yaitu bukan aku tahu, tapi aku pikir. Aku tahu sangat terikat. Aku mengetahui berada di bawah semua dalil materi, semua prinsip-prinsip alam. Tapi waktu aku pikir, saya mulai loncat melampaui alam, melampaui gejala, melampaui materi, melampaui segala dalil daripada alam semesta. Saya mulai memikir. Nah, pemikiran itu diberikan oleh Tuhan menjadi kebebasan manusia melebihi daripada ikatan materi. Dan di sini manusia memakai imagination, free thinking. Manusia menjelajah ke dalam satu wilayah yang lain. Nah, ini bukan skill, ini bukan sains. Ini bidang kedua disebut cogito. Pertama skill, I know. Kedua cogito, I think. Aku memikir. Di dalam hal orang yang mempunyai daya pikiran yang tajam, mempunyai kekuatan inovatif yang sangat limpah, dan mempunyai kemungkinan kreatif untuk memikir, dia akan menjelajah ke dalam dunia lebih luas, lebih besar, lebih tinggi, lebih memutu, dan lebih abadi. Nah, ini adalah orang-orang filosof yang pakai daya pikiran, kekuatan inovasi, dan keadaan imajinasi. Mereka menjelajah ke dalam dunia kedua. Nah, ini adalah wilayah kedua. Tetapi apa yang bisa kita pikirkan tetap terbatas, karena kita tidak bisa memikirkan yang tidak ada.
Semua yang tidak ada kalau dipikir itu akan menghasilkan mitos, hasilkan omong kosong, hasilkan hal-hal yang tidak real. Nah, tetapi itu pun bisa terjadi. Misalnya novel-novel, cerita-cerita yang ditulis oleh sastrawan. Itu cerita berdasarkan hal yang belum pernah terjadi. Dan di dalam cerita ada orang-orang yang ajaib sekali. Itu adalah orang-orang yang belum pernah hidup di dalam dunia, tapi pikiran, imajinasi, kreativitas, inisiatif manusia menjelajah ke dalam dunia pikiran menuju kepada yang tidak real. Itu menjadi kemungkinan diterima oleh manusia yang lain meskipun tidak ada bukti sama sekali. Nah, inilah dunia di dalam sastra, di dalam seni, di dalam segala sesuatu yang tidak ada, tetapi itu melampaui ikatan yang ada. Misalnya anak-anak saudara suka melihat film namanya Harry Potter. Itu semua omong kosong. Itu tidak ada. Itu sama sekali belum pernah terjadi. Tapi itu melalui seorang sastrawan perempuan. Tapi imajinasinya, kreativitasnya luar biasa. Dia menulis semua cerita yang omong kosong. Justru yang sudah ada malah tidak lebih banyak untungnya daripada cerita yang tidak ada. Dari kalau engkau bikin film berdasarkan cerita yang ada, untungnya tidak banyak. Bikin film berdasarkan Harry Potter yang sama sekali omong kosong, itu cuannya jauh lebih banyak. Karena hanya manusia mungkin menjelajah ke dalam dunia kedua ini. Ini adalah cogito. Jadi skio menyelidiki yang sudah ada. Cogito bisa menjelajahkan dunia yang tidak ada. Dan ini adalah kategori kedua dalam kebudayaan manusia. Tetapi Alkitab berkata kepada kita, Allah memberikan kemungkinan yang lebih tinggi daripada sekedar skio maupun cogito kepada manusia, dengan cara melampaui kedua wilayah menuju ke wilayah yang lebih kekal, lebih abadi, dan lebih tidak terbatas. Dan itu memakai bukan tahu, memakai bukan pikir, tapi memakai iman. Nah, saudara-saudara, ini salah satu hal yang paling penting di dalam seluruh sejarah kebudayaan manusia. Satu hal yang paling penting di dalam yang dimiliki oleh hal-hal yang melampaui yang natural, yang boleh manusia utarakan di hadapan Tuhan, adalah hidup di dalam iman. Nah, ini adalah hal yang paling tinggi. Saya selalu menilai ilmu pengetahuan itu paling rendah. Itu hanya menyelidiki yang dicipta bagi manusia. Tapi ilmu pengetahuan filsafat lebih tinggi. Karena manusia tidak mau diikat oleh natur, tidak mau dibatas oleh fisik, tapi manusia mau memikir lebih besar. Sehingga filosof-filosof mempunyai daya pikiran yang lebih tajam dan mempunyai kemungkinan mau menguraikan sesuatu daripada yang ada menuju kepada yang tidak ada dengan imajinasi dan sebagainya. Tapi ini tetap kurang, karena bagaimana adalah hasil daripada yang terbatas. Meskipun pakai pikiran melampaui yang terbatas, menjelajah kepada yang tidak terbatas, menjelajah kepada sesuatu yang melampaui keterbatasan daripada materi yang mengikat. Nah, di situ filosof boleh memikirkan tidak-tidak, memikirkan yang ajaib-ajaib, memikirkan yang kekal-kekal dengan pikiran inovasi yang sangat kuat. Tetapi itu pun hanyalah berada di dalam produksi orang yang dicipta menurut peta teladan Tuhan Allah sendiri yang sendirinya terbatas. Jikalau hanya dua ini saja, maka saya kira banyak orang kira hidup mereka sudah puas, tetapi Alkitab menjanjikan tidak. Kita akan menuju kepada dunia tidak terbatas, dunia tidak kelihatan, dunia rohani yang kekal, tetapi tidak berdasarkan kekosongan,
ketidakberadaan atau kepalsuan. Ini adalah sesuatu hidup yang sekaligus melintasi yang terbatas, melintas keterbatasan inovasi manusia sebagai manusia dicipta yang terbatas, tapi menuju kepada yang tidak terbatas dari Sang Pencipta sendiri. Pada waktu manusia merenungkan, memikirkan, akhirnya menangkap sesuatu dari Allah yang tidak terbatas, yang sejati dan yang berbobot, dan menyatakan diri kepada manusia sehingga kemungkinan manusia menangkap sesuatu yang real, yang melampaui materi, yang melampaui imajinasi, yang melampaui produksi yang terbatas, tetapi ada produksi segala yang terbatas dari Allah Sang Pencipta yang sendirinya tidak terbatas. Dan di dalam kalimat-kalimat firman-firman diwahyukan, kita mendapatkan realita yang kekal dan tidak berubah, yang mutlak dan tidak berhenti, yang berada tapi bukan kosong. Di situlah kita menanamkan sesuatu iman kepercayaan ke dalam wilayah yang ketiga. Itu namanya iman kepercayaan. Itu namanya credo. Jadi saudara, hari ini saya memaparkan 3 istilah yang penting. Pertama, skio, mengetahui. Kedua, cogito, memikirkan. Ketiga, credo, beriman kepada. Nah saudara-saudara, jikalau kita mau mengerti apakah artinya iman Kristen, berarti orang Kristen satu-satunya makhluk yang diberikan wahyu. Lalu dari wahyu yang benar itu kita boleh menanam hidup beriman kepadanya dengan tidak akan mungkin salah. Karena yang mengwahyukan adalah Tuhan yang hidup dan sejati. Tuhan yang hidup dan sejati hanya mengwahyukan hal yang benar dan tidak berubah kepada kita. Mengwahyukan prinsip-prinsip melampaui ciptaan, melampaui hasil ciptaan, tetapi memberikan yang dari Sang Pencipta itu sendiri, memberikan kepada manusia pengertian tentang rencana Dia yang kekal. Sehingga manusia bukan hidup di dalam skio, manusia bukan hanya hidup di dalam cogito, manusia hidup di dalam kategori credo. Dan pada waktu credo itu muncul di dalam hidup manusia, manusia lepas daripada ikatan yang terbatas sebagai ciptaan Tuhan, juga ikatan terbatas di dalam kesalahan manusia, ikatan terbatas akibat perbuatan dosa, sehingga terbelenggu di dalam kejahatan. Ini semua terlepas dan kita akan menuju kepada sesuatu yang tidak terbatas, yang berada di dalam diri Allah sendiri, yang kekal, yang mutlak, yang melampaui penglihatan, yang melampaui kemungkinan logika, mengerti, menyelidiki, menganalisa, dan akhirnya merumuskan sebagai pengetahuan physical science atau science of physics, saudara-saudara. Dan di situ peranan cogito tidak mencapai, peranan skio tidak mungkin mencapai, tetapi peranan dari credo itu telah membuka wilayah yang baru, menjelajah, melampaui, dan lebih memberikan kenikmatan manusia kepada segala realita yang diwahyukan oleh Tuhan. Nah inilah artinya credo. Dan justru iman rasuli berdasarkan wilayah ini dan menyatakan kepercayaan ini kepada yang tidak terbatas, tidak berubah, yang tidak mungkin salah, dan di situ menjamin hidup manusia mempunyai makna untuk kekekalan, mempunyai makna untuk melampaui fisika, mempunyai makna untuk melampaui diri. Break through yourself, break through your limit, break through your paradoxical life, and go beyond your limit, and to enjoy a life unite with God. Itu adalah credo.
Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Makin mengerti, makin memikir, makin tercengang-cengang. What is this, God? I am limited being, created by you, who is created, limited, and polluted life. Ini 3 kondisi. Saya bagaimanapun hebatnya, saya ciptaan. Saya bagaimanapun pintar, saya hanya di batas. Saya bagaimana menemui segala pengetahuan yang mutakhir, saya sudah dinodai oleh dosa. I am a created man, I am a created in limitation, condition, and I am polluted by my committing sin experience. Karena saya dicipta, saya terbatas, dan saya sudah dipolusikan oleh dosa. Itu sebab saya tidak mungkin hidup di dalam keadaan diri yang dicipta untuk menikmati Dia yang mencipta. Saya tidak mungkin menikmati diri yang terbatas untuk melampaui Dia yang tidak terbatas. Saya tidak mungkin hidup di dalam diriku yang sudah terpolusi oleh dosa sehingga boleh menjadi yang suci seperti Allah yang tidak berdosa. Semua ketidakmungkin ini membuat saya turun lagi ke dalam dunia di dalam keadaan paradoks dan limitasi, di dalam keadaan terbatas dan terpolusi. Saya hanya cengang, saya hanya mengeluh, saya hanya menanti hari penebusan dari Tuhan. Itu sebab Paulus berkata di dalam buku Roma, segala sesuatu berada di dalam keluh kesah, menanti hari penebusan Tuhan tiba. Pada waktu itu kita mengharapkan ada langit yang baru, ada bumi yang baru, merubah hidup kita menuju kepada kenikmatan, karena Sang Pencipta rela turun memberikan kepada yang dicipta hidup yang berbeda. Kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, tetapi pada waktu kita melihat iman rasuli, kita sudah merasakan kategori ini sudah tiba kepada kita. Karena melalui bukan skio, bukan kogito, tapi melalui credo, saya melayang dan saya menikmati dunia yang tidak terbatas dari Tuhan. Dan saya berada di dalamnya menikmati wahyu yang benar. Saudara, credo, I believe, I believe, I believe. 3 kali dimuncul. Pertama kali, I believe God the Almighty Father, the Creator and the Master of everything created. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Ini butir pertama yang besar. Butir kedua, aku percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita, Anak Allah yang tunggal, yang dilahirkan melalui naungan Roh Kudus atas seorang gadis perempuan yang masih perawan, anak darah Maria, lalu dilahirkan menjadi manusia. Firman menjadi daging, di mana manusia yang terbatas tak mungkin melintasi, melampaui keterbatasan kita lalu menjadi bersatu dengan Allah. Tetapi Allah yang tidak terbatas, termasuk kuasa tidak terbatas, yang memungkinkan Dia mau masuk dalam keterbatasan, inkarnasi menjadi manusia, bersalut dengan daging yang berdarah. Dia hidup di tengah-tengah kita seolah-olah manusia yang dicipta, padahal Dia adalah Sang Pencipta yang masuk ke dalam dunia ciptaan. Dengan demikian pertemuan antara yang dicipta dengan yang pencipta menjadi mungkin karena datangnya Kristus ke dalam dunia. Nah, ini artinya Natal. I come to this world. Aku keluar dari Bapa datang ke dalam dunia, dan aku akan keluar dari dunia kembali kepada Bapa. Ini two ways traffic daripada Allah yang tidak terbatas turun ke dalam dunia yang terbatas. Ini menjadi sesuatu kemungkinan satu-satunya dunia berkait dengan Allah. Kemungkinan satu-satunya manusia yang berdosa kembali kepada Allah yang suci. Kemungkinan satu-satunya
kami yang terbatas boleh menikmati hidup yang tidak terbatas dari Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, di dalam keadaan interconnection ini, maka yang menjadi mediator, menjadi penengah, yang menyambung yang kelihatan dan tidak kelihatan, menyambung yang terbatas dan tidak terbatas, menyambung yang relatif yang mutlak, menyambung yang sementara dan kekal, hanyalah Dia yang inisiatifnya dari kekal turun ke dalam yang sementara. Firman yang tidak terbatas, yang rela membatas diri di dalam daging, darah sebagai manusia. Ini inkarnasi, inilah hari Natal. Kita di gereja ini mengerti hari Natal jauh lebih mendalam daripada gereja-gereja yang di mana pendeta-pendeta tidak memperdalam, hanya menceritakan secara lahiriah peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hari pertama Yesus lahir. Kita mau masuk ke dalam teologi inkarnasi. Kita mau masuk ke dalam mengapa firman Tuhan menjadi daging, mengapa firman menjadi manusia, dan Dia bersalut dengan daging yang berdarah untuk menjadi pengganti kita. Apa itu artinya? Saudara-saudara sekalian, kredo kepada Allah Bapa, kredo kepada Yesus Kristus, dan kredo kepada Roh Kudus. Ini 3 kepercayaan yang mensimpan semua rahasia tentang Sang Pencipta dan Sang Pengasih dan Sang Penyelamat. Mengapa Dia mau menyelamatkan dunia? Saudara-saudara, iman kepercayaan yang menyambung kita dengan Tuhan Allah yang tidak kelihatan, yang kekal, yang mutlak, yang sejati itu adalah iman sendiri harus mempunyai keabsahan dari Tuhan Allah. Itu sebab iman kepada Tuhan lain dengan iman confident yang ada di psikologi, lain dengan iman yang dianggap pada sendirinya ada. Percaya saja engkau akan sembuh, percaya saja engkau akan menjadi kaya. Itu iman apa? Dengan teriak-teriakan percaya saja, langsung ada percaya. Alkitab mengatakan iman datang daripada pendengaran. Semua di situ ada satu dalil. Engkau tidak dengar firman, tak mungkin mempunyai iman. Engkau jangan kira engkau sendiri bisa beriman kepada Tuhan. Itu terlalu sombong. Itu arogansi yang fatal, yang menganggap dirimu bisa menciptakan sesuatu kredo. Itu mustahil. I am merely a created man, and I am already accept a limited soul, and I already committed sin. So I am in 3 conditions: created, limited, polluted. I am polluted, I am corrupted, I am sinful. So how can a man of the sinful soul, of the created spirit, of a very limited life can understand everything of God? Itu tidak mungkin. Maka kalau saya beriman, Alkitab menuntut iman dari pendengaran. Iman kepada Tuhan itu seharusnya timbul dari mana? Timbul dari dirimu orang berdosa. Timbul daripada manusia, manusia limited. Timbul dari orang berdosa adalah manusia yang dicipta. Bagaimana yang dicipta bisa menimbulkan sesuatu yang melampaui yang dicipta? Lalu mempunyai iman kepercayaan kepada Sang Pencipta dengan dasar kita yang dicipta yang berdosa ini. Ini hanya reform teologi memberitahu kepada kita, it is impossible, no possibility for a created, limited, polluted man to understand God and to believe in Him by our own effort. Dengan segala kegiatan usaha manusia mau beriman kepada Tuhan, itu tidak mungkin. Maka setiap kali iman harus ditelusuri mulai dari firman. Karena firman diberitakan aku. Dari semua yang Tuhan wahyukan kepada saya baru tahu saya ini siapa, alam ini untuk apa, dan Tuhan itu bagaimana. Daripada manusia yang dicipta sebagai yang terbatas, yang berdosa, memahami, memikirkan tentang Tuhan, itu tidak mungkin.
maka Tuhan sendiri inisiatif menurunkan firman. Tuhan sendiri yang memberikan wahyu kebenaran. Tuhan sendiri memberikan wahyu itu sebagai dasar dan potensi di dalamnya mengandung bibit iman. Sehingga engkau dengar firman. Firman itu akan menanamkan sesuatu bibit iman di hatimu. Makin dengar, makin tahu, makin banyak menerima firman Tuhan. Engkau makin diberikan sesuatu penanaman, taburan firman di dalam hatimu yang menimbulkan iman. Jadi firman dan iman tidak boleh dipisahkan. Di sini memberikan kepada engkau inti-inti, prinsip-prinsip, dalil-dalil yang paling penting dari Alkitab, sehingga engkau tidak ada jalan mau melepaskannya. Tidak ada kata yang bisa memperdebatkan, tidak ada buah pikiran yang bisa memberikan argumen untuk melawannya. Demikian semua prinsip di dalam firman Tuhan sudah dikatakan dan ditemukan oleh teologi reform untuk mendidik, untuk mengisi, melengkapi kita sebagai manusia yang bertanggung jawab. Saudara-saudara, selama 28 tahun hari ini saya bicara tentang hubungan iman dan firman paling jelas. Dan saudara, kalau firman itu palsu, iman tidak bernilai semua. Kalau engkau menerima yang palsu dan engkau menganggap itu benar, yang palsu tidak mungkin menjadi benar hanya karena engkau beriman. Dengar baik-baik ya. Kalau engkau menerima yang palsu dan engkau kira itu benar, engkau tidak bisa secara subjektif daripada keyakinanmu bahwa itu benar untuk menolong merubah yang palsu menjadi benar. It is no possibility. Yang palsu itu adalah palsu. Yang salah mengerti anggap dia benar adalah salah mengerti. Yang salah mengerti yang palsu adalah benar tidak akan bersumbangsi merubah yang palsu menjadi benar. Kalau saya mempunyai satu cincin yang kelihatan warna emas, yang kira-kira kelihatan warnanya 22 karat, dan ini adalah emas yang betul-betul emas menurut saya kira. Tapi pada waktu saya menimbang emas itu, langsung menyatakan itu bukan emas. Karena Tuhan membuat setiap jenis benda ada sifat jenisnya sendiri, ada berat jenisnya sendiri. Emas 1 kilo itu akan menjadi kira-kira 16,9 liter. Air 1 kilo sama dengan 1 liter. Isi di dalam 10 kali 10 kali 10 cm air yang penuh di dalam 1 liter itu pasti 1 kilo. Tetapi kalau perak itu lain, tembaga lain lagi. Di dalam 1 kilo sebesar ini, air isinya 1 kilo. Sebesar ini tembaga 8,9 kilo. Kalau ini besi 7,8 kilo. Kalau ini emas 16,9 kilo. Itu sebab engkau lihat barang yang modelnya sama, warnanya sama, waktu ditimbang engkau langsung tahu bahannya lain. Tuhan itu begitu cerdas. Dia bijaksana yang tertinggi dan dia sumbernya bijaksana. Dia tidak menipu manusia dan tidak mungkin ditipu manusia dan tidak mendidik manusia menjadi penipu. Saudara, itu sebab Alkitab mengatakan kebudayaan orang Yahudi, istilah paling penting itu adalah sejati. Orang Yahudi percaya Allah yang sejati. Orang Yahudi percaya firman yang sejati. Orang Yahudi percaya harus mempunyai hati yang sejati untuk menerima firman yang wahyukan oleh Tuhan sejati. Baru kita mungkin menghasilkan iman yang sejati. Nah, ini semua berkait menjadi satu, yang sungguh dan mempunyai respon yang sejati. Sejati di dalam dirinya Allah menuntut sejati di dalam orang yang beriman.
Kalau saya sungguh-sungguh beriman kepada Allah yang sungguh-sungguh, maka imanku itu iman yang bermutu. Nah, ini kaitan dan relasi interaksi kedua ini dituntut oleh Alkitab. I am true God. You should truly believe in me. Aku adalah Allah yang sejati. Engkau harus beriman sungguh-sungguh kepadaku. Nah, saudara-saudara, hal ini adalah ciri khas kitab suci. Hal ini adalah keistimewaan dari iman orang Kristen. Because we truly believe in true God, so we are responsible to show our true faith to Him. And we are also truly share our true faith to others and let others truly believe in God just like God is truly believed by us. Dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita membagikan kesaksian yang sejati kepada orang lain, mengakibatkan orang lain boleh sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Dan inilah sebabnya kredo itu penting. Saudara-saudara, tujuan objek iman menentukan nilai iman. Semua ikut saya. 1, 2, 3. Objek iman menentukan nilai iman. Kalau yang percaya sungguh-sungguh, tapi yang dipercaya tidak sungguh-sungguh, maka yang percaya ini telah memboroskan imannya kepada yang tidak patut diimani. Sama seperti perempuan yang mau nikah, hatinya betul-betul jujur, sungguh-sungguh, tubuhnya suci, masih perawan, dan dia mau ingin menikah seorang laki yang sungguh-sungguh mencintai dia. Tetapi akhirnya dia percaya pacarnya sungguh-sungguh. Pacarnya mengatakan kepada dia, aku cinta kamu, selain kamu aku tidak mau menikah. Kalimat itu sudah dibicarakan kepada 70 wanita. Dan semua wanita pikir inilah adalah suamiku yang paling boleh aku percaya. Padahal itu penipuan. Kalau yang laki menipu, yang perempuan percaya, itu namanya kasihan. Saudara-saudara, dia terlalu bodoh karena dia mau percaya yang tidak sungguh-sungguh. Itu sebab semua di dalam iman kepercayaan kepada satu yang dijadikan objek kepercayaan, ini adalah hal yang paling menakutkan. Jikalau itu adalah menyangkut kekekalan. Saya percaya uang ini benar, tetapi uang ini salah. Saya waktu pergi bank mau taruh di situ, diperiksa, silakan bawa pulang. Ini uang yang palsu, dirobek. Tidak berhak engkau taruh di bank. Engkau tidak berhak mendapatkan bunga karena ini uang palsu. Engkau percaya ini betul, percayamu tidak akan merubah yang palsu menjadi asli. Imanmu tidak akan merubah kualitas yang palsu itu menjadi yang sejati. Engkau hanya bisa kecewa, nangis, lalu terpikir dari mana uang ini ya? Kemarin saya beli apa disusui, dikembalikan uang palsu ini. Engkau hanya bisa menelusuri, engkau hanya bisa menyesal, tapi engkau tidak bisa merubah uang itu menjadi asli. Di dalam hal beriman yang paling menakutkan, yaitu percaya kepada Allah yang salah. Engkau percaya itu Allah, sebenarnya bukan. Engkau menaruh seluruh iman kepada Dia. Engkau menjual diri sehingga kekekalan engkau disia-siakan. Sama seperti perempuan yang betul-betul mencintai seorang laki-laki. Dengan cinta yang paling murni dia korbankan diri. Dia buka baju, dia menerima sesuatu hubungan seks dari laki yang permainkan. Dia kira dia sudah dapat suami, dia dapat perampok, dapat pemperkosa, dapat penipu, karena setiap malam pria itu ganti wanita. Engkau di dalam hatinya bukan istri, engkau di hatinya adalah boneka seks. Engkau di hatinya adalah tempat permainan untuk dia melampiaskan nafsu birahinya saja. Engkau mengkorbankan dirimu karena engkau memberikan yang terbaik kepada yang terburuk. Saudara-saudara,
Itu sebab kesimpulan kalimat tadi, objek iman menentukan harga yang beriman. Bukan kalau engkau beriman maka engkau menentukan harga. Yang kau imani mempunyai kualitas apa, itu yang menentukan imanmu berharga berapa banyak. Kita bersyukur kepada Tuhan yang disebut credo, yaitu beriman kepada kebenaran yang sejati. Amin. Aku percaya kepada Allah yang sejati. Yesus dibuang, Yesus ditolak, Yesus tidak diterima oleh orang Yahudi. Sampai 2000 tahun kemudian orang Yahudi di seluruh dunia menjadi orang Kristen tidak sampai 0,1%. Jangan kira Yahudi itu Kristen, jangan kira Palestina itu orang Islam. Di Palestina, orang Palestina 32% Kristen. Di tengah-tengah Yahudi 0,1% pun tidak sampai. Saudara-saudara, tapi saya mau tanya, kenapa Tiongkok juga kebudayaan yang begitu lama menjadi mendadak di dalam 12 tahun terakhir ini Kristen maju luar biasa di Tiongkok? Bukankah orang India tidak menganiaya orang Kristen seperti Tiongkok? Tetapi orang Tionghoa, pemerintah komunis begitu menganiaya orang Kristen. Apakah sebabnya yang tidak aniaya tidak maju, yang dianiaya maju? Apakah sebabnya orang India sulit jadi orang Kristen, tapi Tiongkok lebih gampang jadi orang Kristen? Sebab komunisme lebih dekat Alkitab? Tidak. Sebab apa? Karena Hinduisme lebih jauh dari Alkitab. Kemungkinan besar kalau dianalisa satu persatu, banyak teori dan argumen yang bisa kita kemukakan kepada saudara. Tapi saudara perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Orang Tionghoa mulai seluruh pengharapan kepada komunisme kecewa, baru mau kekristenan. Sedang orang Hindia, mereka tidak kecewa kepada Hinduisme, mereka tidak perlu kembali kepada Kristen. Bagaimana mengerti kalimat ini? Karena di Tiongkok selalu ditekan oleh kebudayaan kuno. Sampai waktu Sun Yat-sen memperkenalkan kebudayaan demokrasi ke Tiongkok tahun kira-kira 11. Lalu 15 tahun kemudian Mao Zedong membawa komunisme untuk bikin partai di Tiongkok untuk melawan akan baik kapitalisme maupun demokrasi maupun kerajaan kuno, lalu menjadikan Tiongkok komunisme. Sesudah itu orang Tionghoa percaya pengharapan di dunia satu-satunya adalah percaya komunisme. Mereka sepenuhnya hati, sepenuhnya iman, sepenuhnya ketaatan mau menerima komunisme. Tetapi pada tahun 66 sampai 76, 10 tahun ini kepercayaan dan pengharapan kepada komunisme, persandaran seluruh nasib negara hari depan kepada komunisme dihancurkan oleh penipuan. Ternyata komunisme menipu orang Tionghoa. Penipuan itu dibongkar satu persatu sampai akhirnya habis-habisan orang Tionghoa sadar tidak boleh percaya lagi kepada komunisme. Setelah mereka sadar, mereka terlalu kecewa, hatinya terlalu kosong, mulai timbul satu pertanyaan, adakah kebenaran di dunia? Kalau ada kebenaran diwakili siapa? Kebenaran ada di dalam agamakah? Atau di dalam politika? Atau di dalam pemerintahan? Atau berada di dalam sains kah? Atau berada di dalam sosiologi yang lain-lain? Saudara-saudara, 2600 tahun yang lalu sama 2650 tahun yang lalu, India menghasilkan Sakyamunis, Tiongkok menghasilkan Konghucu. Kedua orang ini mempunyai sesuatu persamaan, yaitu Sakyamunis tidak percaya kasta, Konghucu juga tidak percaya lapisan masyarakat. Tidak boleh memisahkan manusia menjadi orang tinggi, orang bangsawan, orang biasa, dan orang budak. Itu sistem 4 kasta
dari India itu melawan sesuatu humanity, melawan sifat manusia, maka Sakya Munis tidak setuju Hinduisme. Sedangkan Konghucu juga tidak setuju ada lapisan-lapisan perbedaan di dalam masyarakat. Maka Konghucu menerima 3.000 murid belajar filsafat daripada dia. Di antara orang pedagang yang besar sekali. Di antaranya ada seorang yang menjadi porter, tukang pikul barang orang kaya yang miskin sekali. Bagi Konghucu, anything can learn. Sama seperti Air Asia, anyone can fly. Nah, saudara-saudara, dulu cuma orang kaya yang boleh naik kapal terbang. Air Asia memecahkan penerobosan ikatan. Everyone can fly. Nah, kalimat ini di dalam zaman Konghucu, everyone can learn. Di dalam pendidikan tidak ada perbedaan. Di dalam pendidikan tidak ada perbedaan, diskriminasi lapisan. Konghucu menjadi seorang inventor baru, revolusioner yang agung, menjadi salah satu guru manusia yang paling besar di dalam sejarah. Sehingga orang miskin di Tiongkok tidak usah takut keluarganya petani kah, atau tukang kah, atau seorang budak kah. Asal kau mau belajar, engkau harus diterima oleh semua sistem sekolah Tiongkok. Karena pengaruh Konghucu in education, they should not have any discrimination. They must not discriminate. No difference. No the difference of class, of the wealth, of any kind of people. Everyone can learn. Seperti anyone can fly. Maka di dalam sistem Konghucu, semua orang Tionghoa anaknya sudah belajar. Meskipun miskin sekali, kalau belajarnya lulus ujian negeri, boleh menjadi camat, boleh menjadi bupati, boleh menjadi menteri, boleh menjadi orang paling pintar, Perdana Menteri di pinggir raja. Inilah keagungan orang Tionghoa. The greatness of Chinese culture is no discrimination of human being. Dan saya kira ini satu hal yang paling penting di dalam kebudayaan Tionghoa, sehingga bangsa Tionghoa tidak pernah dibuang oleh Tuhan. Meskipun bagaimana sulit dipelihara, diperbolehkan hidup. Dan orang Tionghoa juga tidak pernah menjajah orang lain, memasakre, mematikan bangsa orang lain. Nah, saudara-saudara, secara terus berjalan. Dan saya mau kembali kepada tema hari ini, yang benar harus dipercayai. Jangan percaya yang tidak-tidak. Jangan percaya yang salah-salah. Jangan salah mengerti untuk mereaksi respon kepada yang betul-betul. Allah yang sejati harus mendapat respon yang sesungguhnya. Allah yang sungguh harus mendapat iman yang jujur. Sebab yang benar bertemu dengan yang jujur, itu namanya kredo. Saudara-saudara, iman rasuli ditulis dengan kredo, kredo, kredo. Kepada Allah Bapa, kepada Allah Anak, kepada Allah Roh Kudus. Bagian Allah Anak mempunyai isi paling panjang, kalimat paling banyak. Karena ini inti daripada kepercayaan kita kepada Allah melalui Roh Kudus yang membawa Kristus di dalam hati kita, dan melalui Kristus memimpin kita kembali kepada Allah Bapa. Credo. Nah, saudara-saudara, istilah aku percaya di dalam bahasa Latin credo, di dalam bahasa Greek pistos, dan di dalam bahasa Latin yang umum adalah fide. Fide berarti iman. Fide yang sama arti dengan pistos, dan itu di dalam Inggris namanya faith. Jadi I believe, I have faith, F-A-I-T-H, itu aslinya daripada Latin F-I-D-E. Fide sama dengan faith, dan faith, pistos, sama dengan kesungguhan. Nah, saudara-saudara, sekarang saya memberikan satu penjelasan. Kalau engkau mendengar konser, engkau mendengar yang asli,
Ya jangan beli kaset dong. Jangan dengar tape, tetapi pergi ke konsol. Karena di konsol setiap alat asli. Trompet keluar suara trompet. Kalau trombon keluar suara trombon. Klarinet keluar suara klarinet. Obo keluar suara obo. Fagot keluar suara fagot. Tidak mungkin sama. Kalau semua dipadukan, maka harmoni itu menjadi penting sekali. Selain melodi dari alat yang berbeda, harmoni mempersatukan mereka sehingga sesuatu keindahan harmonius menyenangkan kuping engkau. Engkau bilang, aku nikmat sekali kupingku mendengar suara asli. Lalu engkau bilang, bolehkah direkam? Saya mau dengar lagi di rumah. Lalu engkau membeli kaset rekaman. Setelah rekaman dibawa di rumah, engkau putar pakai radiomu, pakai tape recordermu, pakai alat di musik di rumahmu. Tetapi waktu engkau dengar, kok lain ya? Ini suara timpani kok jadi seperti kaleng besi ya. Ini suling kok seperti siulan orang biasa ya. Ini nyanyinya kok seperti teriak-teriak yang tak karu-karuan. Tadi engkau dengar Poku nyanyi waktu tinggi, halus luar biasa. Masih ingat? Suara tadi masih ingat tak? Kupingnya rusak kalian. Nah saudara-saudara, dia mempunyai teknik tinggi, sangat halus sekali. Lalu Tecung yang adalah pendampingnya menyanyi pakai nada 1 oktav di bawahnya. Sehingga keadaan itu beda daripada nada. Menimbulkan sesuatu 2 dimensi suara masuk kuping. Sekarang engkau rekam, sudah rekam suara gelombang angin menjadi gelombang magnet disimpan. Suara magnet disalurkan menjadi suara elektronik. Sudah elektronik simpan akan suara itu langsung melalui speaker keluar lagi dari elektronik ke magnet, dari magnet ke suara udara masuk kuping. Oh, aku dengar lagi musik yang saya senang hari Natal itu. Sekarang saya dengar lagi di rumahku. Dan rumahmu adalah reproduksi suara yang direkam. Tetapi mungkinkah engkau puas dengan reproduksi kecuali engkau dengar alat reproduksi yang sangat setia. Nah sekarang saya istilah muncul, setia itu namanya fidelity. Fidelity dari istilah fide. Fide artinya adalah iman. Iman di dalam Inggris ada faith. Nah ini hubungan apa dengan credo? Saudara-saudara, Allah yang sejati memerlukan iman yang sungguh-sungguh kepadanya. Yang sejati itu menentukan imanmu bernilai tidak. Seperti tadi kita katakan, objek iman menentukan nilai iman. Semua 1, 2, 3. Yang boleh dipercaya membuat imanmu itu berharga. Kalau engkau beriman sungguh-sungguh, diberikan kepada yang tidak patut dipercaya, imanmu dipermainkan. Seperti perempuan yang cinta suaminya, pada hal suaminya mencinta lebih banyak perempuan. Itu kasihan perempuannya, memberikan iman yang sejati kepada laki-laki yang tidak patut diimani. Sekarang saya tanya, kita beriman kepada Tuhan, Tuhan sejati tidak? Tuhan jujur tidak? Tuhan benar tidak? Tuhan patut diimani oleh kita tidak? Jawab. Tuhan patut diimani karena He is a real God, a true God, a faithful God, an honest God, dengan kesetiaan, dengan ketidakperubahan, dan dengan belas kasihan Dia mewahyukan kebenaran kepada kita, sehingga kita tidak usah takut bahwa kita dipermainkan, karena Allah tidak pernah menipu manusia. Allah tidak pernah memalsukan diri. Allah tidak pernah mempermainkan iman manusia. Dia sungguh-sungguh engkau iman setia kepadanya. Yang setia kepada yang sungguh, ini klop. Yang setia dengan jujur, yang dipercaya tidak bohong, ini klop.
Kalau engkau mempunyai suami yang tidak menipu engkau bahagia. Engkau mempunyai ayah yang sungguh-sungguh mendidik engkau dengan jujur, engkau bahagia. Jikalau engkau mempunyai Tuhan yang memberikan wahyu yang paling sejati kepada engkau, dan engkau beriman dan taat kepada firman Tuhan, engkau bahagia. Itulah artinya credo. Credo berarti dengan sesungguh-sungguhnya aku percaya kepada Allah yang sejati dan sungguh-sungguh mencintai saya. Itu namanya credo. Jikalau saya mendengarkan musik dengan speaker yang tak karu-karuan, amplifier yang tidak beres, dengan tali atau kabel yang tidak benar, suaranya hilang-hilang. Dan di dalam kabel itu berapa persen perak, berapa persen emas, berapa persen tembaga, dihitung sampai distorsinya itu seminimal mungkin. Tuhan Allah memberikan kebenaran kepada kita, lalu kita harap kita boleh menerima kebenaran dengan jujur interpretasinya. Maka pendeta yang baik, pendeta yang benar-benar belajar, sungguh-sungguh mengerti firman, lalu jujur mengutarakan, sehingga khotbahnya lain. Saudara-saudara, ada khotbah yang ngawur sekali. Salah pun sendiri tidak tahu, dikasih tahu dia marah. Itu orang yang menipu, dan secara tidak sadar dia cuma pikir dia melayani Tuhan, tetapi secara fakta dia menipu orang Kristen. Saudara-saudara, Alkitab tidak pernah mengatakan yang percaya kepada Yesus pasti jadi kaya. Tidak ada itu. Tapi kalimat itu muncul di gereja-gereja. Percaya saja nanti jadi kaya, jadi lancar. Itu semua penipu. Kenapa penipu ada mimbar? Karena mereka tidak mau belajar, dan mereka anggap mereka benar. Nah, ini adalah ketidaksungguhan kepada yang sejati, tidak kelop. Yang disebut credo berarti yang sungguh-sungguh wahyu Tuhan Allah, dan saya sungguh-sungguh mau setia. Ini namanya iman. Yang disebut fidelity itu dipakai di dalam suara, yaitu pada waktu engkau mau mendengar musik yang bagus, engkau beli hi-fi. Hi-fi itu apa? Yaitu high fidelity. Apa artinya fidelity? Kesetiaan. Apa artinya high fidelity? Kesetiaan yang sangat tinggi, yang lebih tinggi lagi, high end, sampai tepinya, sampai sebatas-batasnya bisa mengutarakan musik yang asli. Kalau speaker, amplifier, mikrofon yang semua yang paling mutu pertama, akhirnya suaranya mirip aslinya. Kalau aslinya adalah biola, kenapa engkau dengar seperti keroncong? Karena tidak asli. Kalau aslinya timpani, kenapa engkau dengarnya seperti gentong besi? Karena tidak asli. Karena aslinya suara yang seperti malaikat, engkau dengar seperti orang cerewet, karena tidak asli. Kalau asli, maka distorsinya sedikit mungkin. Demikian firman Tuhan, harus sesedikit mungkin distorsinya. Dikhotbahkan dengan jujur, dimengerti dengan sungguh-sungguh, lalu diimani dengan sejujur-jujur mungkin. Itulah gereja yang sukses. Gereja yang baik bukan kelihatan banyak orang, karena banyak gereja mengumpulkan ribuan orang lalu menutup telinga mereka tidak mendengarkan kebenaran. Makin banyak anggota, kalau khotbahnya salah, gereja itu bukan sukses, makin mempermalukan nama Tuhan. Karena yang dengar yang salah, yang khotbah tidak jujur dan tidak mengerti. Berapa banyak pendeta tidak mau belajar baik-baik, baru melayani 3 bulan minta ditabiskan. Indonesia banyak doktor palsu, banyak pentapisan kepada orang yang tidak bermutu. Ini semua adalah melarikan diri daripada kewajiban yang sejati. Saudara-saudara, beriman sungguh kepada yang sungguh-sungguh patut diimani. Inilah tugas orang Kristen. Tuhan kita, Tuhan yang sejati, Tuhan yang patut dipercayai, Tuhan yang sungguh-sungguh mewahyukan diri, dan kita harus sungguh-sungguh beriman kepada Dia, sungguh-sungguh jujur beriman kepada Tuhan. Ini namanya credo. Aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Hanya 3 kali credo muncul
di dalam iman rasuli. Di dalam bahasa Indonesia, waktu diterjemahkan pun hilang satu kali. Di Tionghoa diterjemahkan tambah berapa kali. Ini semua karena kurang mengerti aslinya. Asli cuma 3 kali. I believe in God the Father, I believe in God the Son, I believe in God the Holy Spirit. Hanya 3 itu yang patut kita percaya. Hanya 3 yang menyatakan Allah yang sejati. Dan hanya 3 yang kita harus jujur mengikuti apa yang diwahyukan. Saudara-saudara, di dalam kekristenan, iman itu datang daripada apa? Pendengaran semua. Iman datang dari pendengaran. Di dalam iman datang dari diri orang berdosa. Percaya saja, nanti disembuhkan. Kalau tidak percaya, tidak persembuhkan. Kalau dia sudah mengenal, pasti sembuh. Akhirnya mati. Lalu dia mengatakan, karena you tidak percaya. Jadi mereka itu gampang mempersarakan orang. Semua orang kurang percaya kan. Kalau mati karena salahmu, kalau benar jasa dia. Ini sangat kurang ajar. Ini main psikologi yang tidak bertanggung jawab. Kalau dia bilang engkau pasti sembuh kalau beriman. Lalu kalau iman, ya engkau karena tidak ada iman kan. Kalau anda sembuh karena kurang iman, salahmu sendiri. Saudara-saudara, kalau sembuh langsung suruh dia berteriak, aku disembuhkan oleh Tuhan. Yang belum disembuhkan disuruh saksi dulu, sudah sembuh. Ditanya, belum sembuh kok. Kenapa suruh saya saksi? Ya karena engkau mesti bersaksi dulu, nanti Tuhan baru memberikan kesembuhan. Engkau mesti beri uang dulu, baru Tuhan kembalikan lebih banyak. Itu namanya perpuluhan. Semua penipuan. Sekarang kekristenan di Indonesia dilanda oleh penipuan dari mimbar. Yang tidak belajar, yang tidak setia, yang tidak mengerti. Gembar-gembor, berani berkhotbah, langsung ribuan orang datang. Dan yang datang dicuci otaknya, dibiuskan pikirannya, dilumpuhkan rasionya, dan dibikin tidak berpikir dengan tajam logikanya, asal percaya. Agama mempunyai unsur yang membunuh iman. Agama-agama tertentu membaca kitab suci tidak pernah ngerti. Dia makin baca, makin tidak ngerti, makin beriman. Iman apa? Iman tanpa pengertian. Kitab suci orang Kristen tidak demikian. I know whom I believe. Aku mengerti siapa yang ku percaya. Semua 1, 2, 3. Jadi kenapa reform khotbahnya panjang? Karena menjelaskan sesuatu sampai kau mengerti. Sudah ngerti imanmu itu sungguh. Tetapi yang tidak ngerti, pokoknya percaya. Itu penipuan yang sangat psikologis. Itu sesuatu pembiusan yang sangat tidak bertanggung jawab. Alkitab mengatakan bukan demikian. Sekarang di Indonesia banyak gereja 1 hari 8 kali kebaktian. Engkau kira mereka begitu subur, begitu banyak orang ikut kebaktian sampai perlu 8 kali. Saya kasih tahu terang, bukan mau khotbah 8 kali, mau terima persembahan 8 kali. Karena apa? Mereka buka gereja untuk uang. Mereka sewa gedung yang besar pakai uang. Mereka harus mendapatkan persembahan sebanyak mungkin untuk isi kebutuhan uang. Sama seperti banyak rumah sakit, setelah ada mesin yang mahal-mahal, mereka keduk. Mereka berusaha mendapatkan uang dari pasien sebanyak mungkin. Tidak perlu pakai alat itu, pakai saja. Dan baru engkau tahu 1 hari sewanya berapa ratus ribu. Ini semua di Indonesia. Banyak penipuan yang menakutkan. Gereja reform tidak boleh begini. Kita memberitakan firman dengan sungguh-sungguh, dengan bertanggung jawab, dengan jujur, dengan teliti, dengan akurat, supaya engkau mengetahui itu firman dan engkau menyatakan iman yang jujur, yang sejati kepada Tuhan, dengan iman yang sejati kepada Allah yang sejati. Itu kelop itu bikin imanmu, rohanimu bertumbuh. Aku percaya. Aku percaya kepada Allah. Aku percaya kepada Kristus. Dan sekarang bagi 3 menit terakhir, saya berkata Yesus Kristus sudah inkarnasi, sudah mati, sudah dikuburkan, sudah turun ke kerajaan Daud. Hari ketiga dia bangkit, naik ke surga.
Tetapi saudara perhatikan, Yesus naik ke surga jangan hanya dimengerti setelah mati bangkit baru naik surga. Engkau bilang pasti kan? Sudah mati bangkit baru bisa masuk surga. Alkitab mengatakan pada waktu dia di atas kayu salib, sedangkan dia teriak, my God, why hast thou forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saat itu waktu dia teriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saat yang sama di dalam bait Allah ada sesuatu tirai yang memisahkan tempat suci dan tempat maha suci, pecah dari atas ke bawah menjadi dua belah. Saat itu terjadi sesuatu mujizat yang besar. Kenapa saya katakan mujizat yang besar? Karena tirai itu bukan di dalam bait Allah yang dibangun oleh Sulaiman, bukan bait Allah yang dibangun oleh Zorobabel. Bait Allah yang dibangunkan oleh Herodes itu berpuluh-puluh kali lebih besar daripada rumah sembahyang biasa, termasuk kepada bait Allah dari Zorobabel yang kecil. Solomon bikin besar, tapi tidak lebih besar daripada Herodes. Herodes seorang ambisi liar. Herodes seorang yang sangat egois. Dia bukan orang Yahudi, tapi dipilih Romawi menjadi penjajah, menjadi raja Yahudi. Untuk membuktikan dia bisa memimpin, dia bikin sesuatu bait Allah yang terbesar untuk membius orang Yahudi bahwa aku pemimpinmu yang baik. Saudara, pemimpin-pemimpin dunia, politikus semua mengetahui bagaimana memperalat agama untuk menjadi bahan untuk manusia percaya kepada dia. Tapi mereka bukan sungguh-sungguh. Nah, itu sebabnya iman kalau terselubung oleh ketidaksungguhan itu menjadi munafik yang menakutkan. Herodes membangun bait Allah yang besar untuk membius orang Yahudi supaya mau takluk ke bawah pemerintahan dia. Tetapi saudara-saudara, saya kira bait Allah yang didirikan oleh Sulaiman yang paling berfungsi cuma satu kali, yaitu waktu tirai pecah menjadi dua dari atas sampai bawah. Tirai itu berapa besar? Tirai itu beratnya perlu 300 orang baru bisa naik ke atas. Besar tinggi, perlu tenaga 300 orang meninggikan itu. Tapi waktu itu pecah, berarti bukan kuasa manusia. Hanya 2 kali tangan Allah campur tangan. 1 kali di dalam istana dari Belsasar, tulis mini tikel ufarsin, sudah terhitung waktumu, berhentilah hari ini, engkau harus mati. Itu tangan Tuhan, bukan tangan manusia, menulis kalimat nubuat yang menakutkan. Kedua kali tangan Tuhan muncul di bait Allah, mempecahkan tirai ini dari atas sampai bawah, membuktikan sudah tidak perlu lagi manusia menjadi imam besar yang masukkan tirai. Tuhan sudah merobek, Tuhan sudah membuka jalan yang baru. Melalui apa? Melalui kematian Yesus Kristus. Itu sebab saya percaya sebelum Yesus naik ke surga, dia sudah naik ke surga. Naik surga sebelum naik surga. Apa artinya? Waktu Yesus mati, bangkit, sudah 40 hari naik ke surga. Itu sudah kronologis setelah mati, setelah kubur, setelah turun ke dalam kerajaan maut, setelah bangkit, setelah 40 hari baru naik ke surga. Tapi secara rohani Yesus sudah naik ke surga pada saat dia dipaku di atas kayu salib. Pada waktu dia teriak, my God, why hast you forsaken me? Saudara-saudara, saya harus berhenti di sini sekarang. Di dalam waktu-waktu akan datang, saya memberikan penjelasan lebih sempurna, lebih lengkap lagi. Sebelum naik surga, Yesus naik ke surga. Naik surga sebelum naik surga. Apa artinya? Mari kita semua berdoa.
Bapa di dalam surga, berkati apa yang kami sudah dengar dan berilah pengajaran kepada kami sehingga kami mempunyai kredo yang sejati, mempunyai iman yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan sungguh-sungguh mengwahyukan kebenaran kepada kami. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin.